I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Gustiana dengan NIM 2353140 dari Prodi Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan video pembelajaran untuk mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan video pembelajaran tentang model, pendekatan, strategi, taktik, teknik untuk mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang, sebaiknya kita harus memilih kelas berapa, bab berapa yang akan kita bahas. Di sini saya mengambil anak kelas 5 SD, yaitu di bab 3 yang berjudul tentang Aku Anak Soleh. Melalui video ini kita diharapkan dapat memahami pentingnya sikap. Melalui video ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya sikap saling menghargai serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud menjadi anak yang soleh. Langsung saja saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu tentang model, pendekatan, strategi, teknik, dan taktik. Nah, model pembelajaran yang saya ambil yaitu Problem Based Learning atau PBL. Alasan saya memilih model ini yaitu mahasiswa perlu memahami masalah nyata. Misalnya, bagaimana teman yang tidak dihargai. Nah, dengan begitu siswa tidak hanya tahu, tapi merasakan dan berpikir solusi. Nah, di sini siswa bisa melakukan amati masalah. Nah, contohnya ada teman yang tidak dihargai. Nah, siswa itu diminta untuk mengamati ada seorang teman yang tidak dihargai. Nah, yang kedua itu, siswa itu diminta untuk memikirkan solusinya. Bagaimana siswa itu bisa dihargai oleh sesama temannya. Nah, yang ketiga itu, siswa diminta diskusi dengan temannya. Karena guru tadi sudah membagikan dalam kelas itu ada 5 kelompok atau 4 kelompok. Nah, terus guru meminta siswa untuk berdiskusi kepada teman kelompoknya masing-masing. Nah, yang terakhir itu, setelah berdiskusi dengan teman berkelompoknya tadi, guru meminta siswa itu menyimpulkan bagaimana sikap yang benar agar kita tahu bagaimana sikap yang benar kepada teman kita. Seperti tidak mengucilkan teman kita harus menghargainya walaupun kita berbeda-beda. Pendekatan ini saya memilih pendekatan saintifik atau 5M. Itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, alasan saya memilih pendekatan ini yaitu melatih siswa aktif, berpikir, dan memahami secara bertahap. Siswa bisa melakukan yang pertama itu ada mengamati. Nah, siswa diminta untuk melihat gambar atau contoh sikap saling menghargai. Nah, yang kedua itu ada menanya. Nah, di menanya ini guru yang akan memberi pertanyaan. Misalnya, kenapa kita harus saling menghargai? Kenapa kita harus menghargai orang lain? Nah, yang ketiga itu ada mencoba. Nah, siswa diminta untuk mempraktikkan sikap yang saling menghargai di depan kelasnya, berkelompok tadi. Yang keempat itu ada menalar, memahami bahwa tugas itu adalah sebagai khalifah. Nah, yang terakhir itu ada mengomunikasikan, yaitu guru meminta siswa yang berkelompok tadi untuk menyampaikan pendapat mereka. Bagaimana pendapat mereka? Yang di strategi ini saya memilih strategi comparative learning atau kerja kelompok. Nah, alasan saya memilih ini
karena materi ini berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ini siswa diminta untuk diskusi kelompok kecil. Nah, guru membagi lagi kelompok di dalam kelas itu ada 5 kelompok atau per kelompok. Nah, terus siswa diminta saling berbagi pendapat dalam kelompoknya masing-masing. Yaitu siswa juga diminta untuk menyimpulkan bersama arti saling menghargai itu. Sudah mereka diminta untuk menyimpulkan bersama arti saling menghargai itu. Nah, guru meminta pada siswa per kelompok tadi untuk maju ke depan menunjukkan bagaimana pendapat mereka itu. Nah, di metode ini saya memilih metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Yang pertama itu ada diskusi. Nah, diskusi ini guru diminta untuk membahas arti saling menghargainya dalam perkelompok itu. Nah, yang kedua itu ada tanya jawab. Nah, di sini itu adalah tugas guru untuk menanyakan kepada siswanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut atau menggali pemahaman siswa itu sedalam mana. Yang ketiga itu ada model demonstrasi. Yang ketiga itu ada metode demonstrasi. Nah, di demonstrasi ini guru meminta kepada siswa untuk mempraktikkan bagaimana sih sikap menghargai itu, untuk mempraktikkan di depan kelasnya masing-masing, di depan kelasnya. Yang keempat itu ada penugasan, beri tugas praktik kepada siswa di rumah atau di sekolah. Alasan saya memilih model ini yaitu agar siswa tidak hanya mendengarnya saja, tapi terlibat langsung dalam pembelajaran itu, agar siswa itu aktif dan bisa mempraktekannya langsung. Ini ada teknik. Nah, teknik yang saya pilih itu adalah think, first, share. Yang kedua itu ada observasi gambar. Yang ketiga itu ada role play atau bermain peran. Yang dimaksud dengan think first share ini adalah berpikir sendiri, diskusi berpasangan, menyampaikan hasil. Nah, yang kedua itu adalah observasi hasil. Nah, menilai perilaku pada gambar. Dan yang ketiga itu adalah role play atau bermain peran, yaitu seperti contohnya memerankan sikap menghargai. Alasan saya memilih teknik ini membuat pembelajaran ini lebih mudah dan mudah dipahami, agar tidak mempersulitkan anak kelas 5 SD itu. Nah, ada pun taktik yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama itu memberi contoh sikap nyata saling menghargai itu bagaimana. Nah, yang kedua itu ada memberi pujian kepada siswa yang berperilaku baik. Dan yang ketiga itu ada menggunakan cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga itu menggunakan cerita kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu mengaitkan dengan pengalaman siswa tersebut. Nah, alasan saya mengapa milih ini karena siswa SD itu mudah memahami kalau belajar dari contohnya langsung. Siswa diharapkan mendengarkan dengan baik, aktif bertanya, ikut diskusi, menghargai pendapat teman, praktik sikap saling menghargai, dan menunjukkan perilaku baik di sekolah dan di rumah. I just had to let you know you're